di WA grupnya. Baik, Salsa ini sudah dimunculkan. Coba Salsa yang di kiri itu lantai berapa ya? Windows kiri itu lantai berapa? Ini di story 1, Pak. Story 1. Sebentar. Coba bisa nggak di zoom yang di bawah ya, story 1 yang di kanan. Coba di zoom bisa nggak? Yang ini Pak. Ya, yang di Windows kanan. Di zoom, oke. Lagi, stop. Itu kenapa di bawahnya ada biru juga? Biru mana Pak? Oh, yang ini. Iya, bawahnya yang bawah. Nah, itu kan bawah kan ada warna biru juga itu. Kemarin tuh udah dihapus Pak platnya, tapi nggak tahu kenapa masih ada di Windows kanannya tuh. Coba diklik di situ. Diklik di, nah itu masih ada. Iya Pak, bentar Pak. Tuh kayak gini terus Pak. Di delete nggak bisa hilang. Iya. Mungkin di unlock dulu, Cak. Oh iya. Oh iya, masih di lock ya. Lupa Pak. Ya nggak bisa kalau masih di lock. Nah begitu ya, kalau ada temannya kesulitan dibantu. Tapi tidak dalam ujian ya. Kalau dalam diskusi begini ada temannya kesulitan dibantu. Loh, tapi ini tuh jadi yang hilangnya ini Pak. Hah? Yang Nah, itu hilang? Iya. Oh, atasnya malah ikut hilang? Iya. Waduh. Ya sudah, kembalikan lagi coba, undo coba. Oke, coba tunjukkan diafragmanya coba. Jangan-jangan diikat oleh satu diafragma. Coba tunjukkan diafragmanya. Pak, maaf putus-putus Pak. Coba tunjukkan diafragmanya. Jangan-jangan terikat oleh diafragma. Ya bukan define kalau menunjukkan kan. Coba pakai display bisa nggak? Di shell, di shell bukan Pak? Display coba. Display. Nggak muncul? Nggak. Nggak, oke. Jadi barangkali dari assign coba. Kalau assign harus diblok dulu tapi ya. Desainnya di sini Pak, di shell bukan ya Pak? Iya, tapi kan kalau assign itu artinya kita membuat baru, bukan menunjukkan. Kalau assign itu membuat baru. Oke lah, nanti akan kelihatan ya. Ya sudahlah, Bapak-bapak, dibiarkan dulu. Coba sekarang saya pengen lihat bebannya, Salsa. Beban SDL-nya seperti apa? Contoh di satu lantai saja. Tolong bantu yang lain, coba apa yang harus dilakukan. Saya pengen melihat beban SDL yang ada di lantai. Jadi ini satu sikap yang saya khawatir ya. Jangan cepat-cepat percaya kalau kita sudah membuat model, membuat semua data beban dan sebagainya, terus kita percaya sudah selesai. Jangan. Itu bahaya sekali. Ya, periksa lagi semuanya. Nah, jadi kan sudah di-input kan, dengan Pak Lutfi sudah diajari menginput. Saya ingatkan sekarang bahwa kita harus bisa memeriksa beban yang kita inputkan. Tolong bantu yang lain, pakai cara apa untuk memeriksa beban?
Pakai yang ini, Pak. Aduh. Kalau kita memeriksa beban ya, kita akan melihat nilainya plus sekalian melihat lokasi beban tersebut ditempatkan di mana. Ya, sikap hati-hati seperti ini saya ingin tanamkan betul ya. Awas hati-hati. Kita bekerja dengan komputer itu kita menggunakan alat yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak memahami, itu hasil kita tuh sangat berbahaya. Ya, hati-hati dengan itu. Coba perhatikan semua yang lain ya. Saya pikir ini semua sudah dikuasai dengan Pak Lutfi ya. Coba perhatikan. Sebentar, coba Salsa diulang, Salsa. Kita pilih lantai yang akan dilihat ya. Tutup dulu, tutup dulu. Oke. Nah, sekarang kalau untuk melihat beban, coba diklik display. Tolong dicatat ya, langkah-langkah seperti ini dicatat saja, biar nggak usah ngulang dari awal. Display. Terus load assign. Klik di situ coba, load assign diklik. Nah, kalau kita akan melihat beban lantai, maka klik di shell-nya. Nah, beban, jangan klik beban dead load ya, kalau dead load kan tidak akan muncul nilainya. Coba superimpose dead load-nya mana? Beban mati tambahan, oke. Ya sudah, oh kan nggak ada. Nah, berarti Salsa tidak memasukkan beban mati tambahan. Kenapa Salsa? Waktu itu dimasukin, Pak. Tapi waktu Oh. itu sempat dicek kayak gini bisa. Nah, ini kok hilang? Iya, Pak. Saya juga bingung. Ini kok hilang? Apa harus di-run dulu, Pak? Oh, enggak. Enggak. Coba lihat beban hidupnya. Oke. Klik oke. Mana? Kok nggak muncul? Ini, Pak, di sini. Diklik di Windows kiri coba. Iya. Diklik di Windows kiri dulu. Windows kiri diklik. Nah, itu diklik di situ. Klik di situ. Nah, tunjukkan lagi. Ya. Nah, tambah nggak muncul. Kenapa? Munculnya di yang sini, Pak. Story 2 coba, Cak. Hah? Itu kan story 1. Cobain di story 2-nya ada nggak? Oh iya. Ya, ada kan? Iya, Pak, ada. Itu adalah apa ini? Beban apa ini? Beban hidup, Pak. Beban hidup ya. Memang ada yang berbeda ya, ada yang 2,4, ada yang 4,9 ya, Salsa. Iya, Pak, soalnya yang ini tuh tadinya niatnya buat koridor gitu, Pak. Ya, tapi kan kalau koridor nggak seluas itu kan. Iya. Mestinya koridor tidak seluas itu. Koridor itu sebagian kecil dari ruangan. Ini malah lebih sama luasnya dengan ruangan itu ya. Ya mestinya nggak begitu. Berapa ini ukuran modulnya ini? 4 meter ya? Berapa? Iya, Pak. Jarak antar kolomnya 4 meter. Nah, kalau gedungnya bujur sangkar seperti ini kan denahnya bujur sangkar ya. Maka yang paling tepat kolomnya adalah bujur sangkar atau lingkaran. Ya, jadi kalau bentuk denahnya segi 4, bujur sangkar, maka yang paling baik kolomnya adalah bujur sangkar atau lingkaran. Itu yang paling efisien. Ya, tidak salah kalau kita buat 4 persegi panjang seperti ini. Sisi panjangnya ke arah X, tidak salah. Tapi hasilnya tidak seefisien kalau bujur sangkar. Kalau gedungnya memanjang seperti gedung A, maka yang paling efisien adalah 4 persegi panjang. Dengan sisi panjangnya, sisi panjang penambang kolom, searah dengan sisi pendek denah. Itu yang paling efisien. Baik. Nah, ini nanti berarti Salsa masih punya kekurangan, yaitu superimpose dead load-nya belum masuk ya. Superimpose dead load-nya belum di-inputkan.
Baik, coba saya ingin melihat di kanan ya, di Windows yang kanan, beban STL-nya coba lagi. Jangan-jangan kalau dindingnya sudah ada. Frame. Dinding kan di frame, bukan di sel. Ya, belum ada juga. Beban dinding juga belum ada di frame. Ya, berarti gedungnya Salsa ini belum punya dinding, belum punya finishing lantai, belum punya plafon, dan sebagainya. Ya, beban tangga apakah sudah dimodelkan dengan Pak Lutfi waktu itu? Belum, Pak. Belum, Pak. Waktu itu Oh. Pak Lutfi bilangnya ditanyain ke Bapak dulu. Baik. Jadi beban tangga itu, ya tadi pilihannya mau disatukan atau dipisahkan. Itu pilihan bebas bagi kita, tetapi ada konsekuensinya. Baik, kalau sudah begini ya dipisahkan saja ya. Jadi Salsa akan menempatkan tangga di mana itu mesti dipikirkan dulu ya. Kemudian baru dibuat bebannya. Misalnya tangganya itu di sini misalnya ya. Ya sudah, nanti berarti di sini akan ada beban dari tangga, dead load maupun superimpose dead load dan live load akan ada di sini. Ya. Jadi berarti kalau seperti ini ya sudah, berarti kita menggunakan tangga melayang yang bordesnya tidak dipikul oleh balok apapun. Kemudian juga struktur tangganya akan dipisahkan dari struktur utama. Ya. Nah, nanti dimodelkan saja ya beban tangganya seperti apa. Baik. Ya, kemudian beban gempanya seperti apa, Salsa? Tunjukkan di kanan. Oh, maaf, putus-putus, Pak. Ya, tolong tunjukkan beban gempanya di window kanan. Kedengaran suara saya? Halo, kedengaran suara saya? Halo, Salsa. Halo, Pak. Kedengaran suara saya? Ini baru ada, Pak. Ya, baik. Coba tunjukkan beban gempa di window yang kanan. Ini, Pak, harusnya ada. Kenapa? Ini, Pak. Ya, coba diklik saja. Klik oke. Ya, Sudah. baik. Sudah ada ya. Coba, oke, stop dulu ya. Jadi ini adalah beban gempa yang dihitung dari prosedur gaya lateral ekivalen. Oke, kemudian yang ke arah Y-nya. Ya, baik. Itu sudah ditempatkan pada pusat massa, Salsa? Sudah, Pak. Sudah, baik. Oke, coba sekarang dilihat kombinasi bebannya. Yang ada gempanya yang mana? Di combo 4 sama 5, Pak. 4 dan 5. Bentar ya, kita lihat ya. 1,362 itu sudah memasukkan 0,2 kali SDS. Udah, Pak. Ya. Oke. 4 dan 5. Baik, ditutup dulu, Salsa. Oke saja. Stop dulu ya. 4 dan 5. Berarti yang 4 itu arah X-nya 100%, yang Y, yang 5, Y-nya 100%. Gitu kan?
Betul, Salsa? Iya, Pak. Nah, baik. Itu boleh seperti itu, ya. Boleh seperti itu kalau gedung kita simetris. Nah, ini kebetulan gedungnya Salsa ini simetris, ya. Sehingga kalau kita perhatikan, arah gempa ke sana dan arah gempa ke sana sama pengaruhnya. Sama pengaruhnya, ya. Karena simetris. Tetapi arah gempa ke sana dan arah gempa ke sana berbeda. Karena strukturnya tidak simetris, bebannya tidak simetris. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita memakai satu saja yang arah X, plus saja atau minus saja, sama. Ya. Tinggal kita nanti misalnya begini, kalau misalnya kita perhatikan pondasi misalnya, akibat gempa yang ini tertekan sebesar 100. Yang ini tertarik sebesar 100 satuan misalnya, ya. 100. Atau bukan 100 ya misalnya. 50 misalnya, ya. 50 satuan. Nah, berarti pondasi ini dan pondasi ini didesain dengan detail yang sama. Yaitu kuat mendapat tekanan 100 dan kuat menerima tarikan 50. Ya, karena simetris harus sama begitu. Begitu juga kolom yang ini misalnya, ya. Kolom yang ini gaya aksial tekannya 10. Yang ini justru tertarik 8 misalnya, ya. Nah, maka dua kolom ini didesain dengan detail yang sama, yaitu kuat menerima gaya tekan 10 dan gaya tarik 8. Tetapi ini dan ini beda. Karena bebannya beda. Ya. Bagaimana kalau antara ini dengan ini? Sama atau tidak? Prinsipnya tidak sama, ya. Prinsipnya tidak sama. Tetapi mungkin bedanya sedikit. Nah, kalau bedanya sedikit boleh disamakan. Kenapa beda sedikit? Karena ini kosong, ini void. Dan ada tangga di situ, ya, sehingga kiri kanan ini tidak simetris. Ini adalah subuh simetri. Center lainnya. Tetapi ini bukan. Karena beban di kiri dan kanan tidak sama, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berarti tadi beban kombinasi bebannya Salsa tadi masih kurang. 4 dan 5 itu masih kurang. Ya, jadi kalau kita perhatikan misalnya 4, ya, 4 itu ini 100% misalnya, ya. 100%. Ini 0,3. 0,3 kan? Maka dari 4 dikembangkan lagi menjadi ini minus 1. Ya. Yang ini tidak perlu dibalik lagi minus 3 ke sini. Jadi dari 4, dari nomor 4 itu dikembangkan menjadi 2 buah. Ya, menjadi 2 buah. Dari 5 jadi berapa? Nah, kalau dari 5, ini 1 dan ini min 1 tidak usah diulang. Karena sama, ya. Tapi ini 0,3 minus 0,3 atau plus 0,3, ya. Berarti kan 2 macam, ya. Jadi yang ini yang plus 0,3 atau ini minus 0,3, ya. 2 macam. Jadi ini 2 juga. Ya, jadi kombinasi dengan gempa yang dimiliki Salsa tadi yang semula
2 menjadi 4. Ya, itu kalau kita mengambil kombinasi nomor 6. Ini kan pengembangan dari nomor 6 nih di SNI ya. Ini semua adalah kombinasi nomor 6-nya SNI. Nah, nomor 7-nya malah belum sama sekali. Belum saya buat sama sekali. Ya, nomor 7 adalah yang beban gravitasinya dikalikan 0,9 dikurangi 0,2 kali SDS. Itu belum. Ya, jadi masih banyak kurangnya kombinasi beban gempanya Salsa ini. Paham Salsa? Iya, Pak. Baik, yang lain bisa paham? Bapak masih kurang ngerti sama yang kan sentroidnya tuh berarti yang ngarahnya yang ada voidnya. Ya. Terus? Apa sih maksudnya diperhitungkannya tuh beda tuh gimana gitu Pak? Masih bingung. Baik, saya berikan contoh yang lebih sederhana ya. Misalnya, ini sebuah struktur yang simpel saja. Simpel saja seperti ini ya. Strukturnya ini simetris ini. Seperti gawang sepak bola, simetris. Kemudian ada beban. Beban hidup misalnya ya. Tapi beban hidupnya begini. Ada tambahan di sini. Oke. Berarti di kolom kiri itu gaya aksialnya lebih besar daripada kolom kanan kan? Betul? Nah, sekarang kalau saya pasang gaya P di sini, akan terjadi kombinasi ya, antara P horizontal dengan vertikal dan gaya beban Q ini ya. Ada kombinasi begitu ya. Nah, tapi situasinya begini. Apakah kira-kira sama pengaruhnya? Kalau misalnya sekarang strukturnya sama ya. Strukturnya sama begitu. Ada kayak P juga. Ada kayak V juga, tetapi sekarang P-nya dari kiri. Apakah sama? Apakah sama? Beda Pak. Beda kan? Nah, kita perhatikan sekarang di sini. Ini kan kalau kita bagi 2 begini, karena ini ada void, maka beban di kanan akibat gravitasi lebih kecil daripada di kiri. Jadi seperti ini kan, seperti yang saya gambarkan ini. Beban di kiri lebih besar daripada di kanan. Nah, jadi ada gaya gempa ke kanan atau gaya gempa ke kiri itu beda pengaruhnya. Tetapi ini simetris ya. Kalau saya bagi 2 ya, saya bagi 2 begini. Sebelah atas dan sebelah bawah gambar ini bebannya sama besar. Karena posisi voidnya juga simetris kan. Bebannya sama besar. Sehingga kalau saya berikan gaya gempa ke sana atau ke sini, sama saja pengaruhnya. Tinggal dibalik saja. Nah, karena itu tidak perlu dihitung dua-duanya. Tapi kalau mau dihitung dua-duanya juga boleh. Paham ya? Paham Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hati-hati ya, ini karena sudah kelas 4 ya, sebentar lagi kerja. Nah, yang seperti ini harus dipahami ya. Jangan dikira bahwa kalau kerjanya di kontraktor tidak perlu paham seperti ini. Jangan. Justru kontraktor yang tidak paham itu menyimpan bahaya yang lebih besar lagi. Karena dia bekerja secara tradisional saja begitu ya, secara kebiasaan, dan itu yang berbahaya. Baik, coba Salsa kembali ke kombinasi bebannya. Nah, berarti 4 dan 5 itu harus
ganti. Coba diklik yang 4 ya. Diklik yang 4, kombinasi 4. Modify. Oke. Nah, sekarang berarti pada kombinasi ini salsa mengambil gempa vertikalnya ke bawah. Karena itu ditambahkan dengan beban gravitasi menjadi 1,2 plus 0,2 SDS. Ini ke bawah. Oke. Nah, sekarang gempa X-nya 1,3, gempa Y-nya 0,39. Oke. Sekarang ini kita buat tuliskan misalnya kombinasi 4A misalnya. Namanya diganti menjadi 4A. Kombinasi 4A. Oke. Ya. Nah, simpan. Sudah, simpan ini yang 4A ya. Simpan. Baik. Nah, sekarang di copy. 4A-nya di copy. Ya. Nah, jadi 4B. Baik. Nah, sekarang gempa X-nya dibalik. Oh, tunggu dulu. Diedit dulu yang 4B. Modify dulu. Modify 4B-nya. Oke. Nah, gempa X-nya dibalik menjadi minus. Minus 1,3. Ya, sudah. Tutup. Oke. Sekarang nomor 5. Ini nomor 5. Kombinasi nomor 5 coba. Nomor 5, berikan juga nomor 5. Sebentar. Ya, 5A ini. 5A. Oke. Buat kopinya. 5B. Nah, X-nya minus juga. Minus 0, ya oke. Nah, 4A, 4B, 5A, dan 5B ini adalah pengembangan dari kombinasi nomor 6-nya SNI. Seharusnya ada 8, tapi karena ada 1 sumbu simetri, maka tinggal menjadi 4 saja. Harusnya 8 ya, tapi 4 karena ada 1 sumbu simetri. Nah, sekarang kita buat yang kombinasi nomor 7 gitu ya. Nomor 7-nya kita kembangkan di sini menjadi 6AB dan 7AB. Jadi kita bisa copy dari 4A di copy. Kasih nomor 6A. Baik, sebentar ya. 6A berarti itu berarti gravitasinya, gempa vertikalnya arahnya ke bawah. Jadi kalau begitu minus kan, dan kita pakai yang nomor 7 itu aslinya gravitasinya 0,9 ya. Jadi kalau begitu faktor beban untuk dead load dan beban mati tambahan adalah 0,9 dikurangi 0,2 kali SDS. Berapa itu, Salsa? Maaf, putus-putus, Pak. Baik, saya kedengaran sekarang suara saya? Ya, kedengaran, Pak. Baik. Jadi kombinasi nomor 7 itu aslinya adalah 0,9 SDS, 0,9 kali beban gravitasi ya, dead load plus SDL, kemudian ditambah gempa vertikal ke bawah. Itu kombinasi nomor 7. Nah, jadi kalau kita hitung menjadi 0,9 minus 0,2 kali SDS. Itu scale factornya. Coba dihitung berapa? Bentar, Pak.
0,567, Pak. Ya, tuliskan itu 0,567. Di yang sini. Itu 1,3 itu diganti. Ya, beban mati tambahan juga sama. Kedengaran, Salsa? Ya, itu sama Ya, ya. Pak. Baik, baik. Jadi 6A sudah selesai. Sekarang yang 4B sampai dengan 5B diperlakukan sama seperti ini. Ya, di copy 4A-nya, 4B-nya di copy. Ya. Ya, baik. Nah, sama ya. Ya, terus sampai dengan yang 5. Sudah semua ya? Udah, Pak. Baik. Ada yang belum paham sampai di sini? Bapak mau memastikan, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya sumbu simetrisnya 1, berarti kan jadi 4 kombinasi ya, Pak. Berarti kalau misalnya sumbu simetrisnya 2, yang X sama Y-nya sama, berarti kalau 2 aja cukup ya, Pak? Sebentar ya, ini tadi kan yang 4, yang kombinasi 6, itu jadi 4 ya. Iya, Pak. Yang kombinasi 7 jadi 4. Kalau punya 2 sumbu simetri, ya masing-masing jadi 2-2. Yang 6 jadi 2 kombinasi, yang 7 jadi 2 kombinasi. Iya, Pak. Kalau tanpa sumbu simetri, ya menjadi 8 masing-masing, jadi 16. Ya, 6-nya jadi 8, 7-nya jadi 8, jadi totalnya 16. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Baik, Salsa, ditutup, coba di-run. Hari ini meskipun kita menggunakan data dari kuliah rekayasa kegempaan ya, tetapi ini kuliah PSBG ya. Jadi saya menganggap sementara perhitungan gaya gempanya sudah benar dulu. Sudah lengkap maksud saya ya. Jadi untuk kuliah rekayasa kegempaan berikutnya akan kita perbaiki lagi. Karena masih belum selesai sebenarnya ya. Akan kita lanjutkan lagi. Tapi sementara kita anggap selesai dulu supaya kita bisa masuk kepada perhitungan tulangan dan sebagainya. Baik. Nah, sekarang coba Salsa pilih. Akan mendesain balok yang mana? Pilih satu ya. Yang ini, Pilih Pak. satu. Baik. Nomor berapa itu? Balok nomor berapa? Yang BC. Ya. Ada suaranya, Pak? Kenapa? Suara saya ada, Pak? Ya, ada. Iya, Pak, yang ini. Baik. Nah, lihat baloknya nomor berapa? Unique name-nya apa? Identitas baloknya dulu kita kenali. Balok unique name-nya apa? 3, Pak. Balok nomor 3. Iya. Baik.
Nah, sekarang kita lihat dari gaya dalamnya. Balok nomor 3 itu seperti apa. Sebelum menggunakan envelope, ya, saya ingin ajak melihat gaya dalam totalnya dulu. Coba lihat sekarang gaya dalam totalnya dari tabel, Salsa. Balok yang Salsa pilih itu arahnya X atau Y? X. X, ya. Nah, kalau baloknya arah X, maka dia akan didominasi oleh gempa arah X juga. Jadi kalau begitu akan didominasi oleh kombinasi yang ada gempanya adalah nomor 4 dan nomor 6. Ya, kita tidak perlu melihat kombinasi beban nomor 5 dan 7. Kalau baloknya terletak pada arah X. Ya, coba lihat tabelnya, Salsa. Benar Pak, ininya ngehalangin. Aduh. Baik, lihat balok nomor 3 yang tadi dipilih. Pak, tapi kenapa tulisannya B2 ya Pak? Nah, bedakan antara tipenya dengan unique name-nya. Yang kalau kita memilih satu balok, ya, yang kita lihat harusnya adalah unique name-nya, bukan tipenya, tipe B2 bukan, ya, tapi dari unique name-nya itu. Oke, coba tutup dulu, Salsa. Nah, coba sekarang di window yang kiri. Di window yang kiri. Window yang kiri itu story 2, ya. Baik. Tunjukkan sekarang unique name-nya, coba. Ya. Nama unique name-nya tabrakan sama nama section-nya. Section-nya dihapus saja dulu. Ya. Nah, itu ada kan? Ada nomornya kan? Itu kan nomornya beda satu sama lain. Jadi itulah yang namanya unique name. Unique name itu namanya saja unik, ya. Jadi memberikan nomor yang berbeda pada masing-masing elemen, kolom, balok, dan sebagainya. Itu diberikan nomor yang berbeda. Jadi yang tadi saya minta dipilih adalah unique name-nya.
Oke, coba sekarang begini. Pilih saja balok nomor 71. Ya, jelas posisinya adalah ya itu balok nomor 71. Nah, coba lihat sekarang kembali ke tabel yang tadi. Cari balok nomor 71. Nah, itu 71. Coba sekarang perhatikan ya, coba cara membacanya. Story 2, BIM B5, unique name 71. Nah, itu akibat dead load ya, akibat dead load. Karena kita tidak ingin melihat per beban seperti itu, maka mestinya kita masuk ke kombinasinya saja. Coba masuk ke kombinasinya, cari yang ada kombinasinya. Kita pilih kombinasi 4AB dan 6AB saja. Empat dulu saja, 4 dulu. Kombinasi nomor 4A. Ya. Kemudian balok 71 tadi. Oke. Ya, coba perhatikan ya. Akibat kombinasi nomor 4A, station itu adalah jarak dari tumpuan ya. Jarak dari tumpuan. Kenapa nolnya tidak ada? Ini berarti sudah diperhitungkan adanya dimensi kolomnya. Jadi mulainya tidak dari nol, karena nol adalah persis pertemuan antara kolom dan balok ya. Dia mulai dari 0,4 berarti sudah memperhitungkan dimensi kolomnya. Nah, berarti station 0,4 itu adalah ujung kiri dari balok. Tumpuan kiri balok ya. Kemudian panjang baloknya berapa ini, Salsa? 8, Pak. 8. Baik. Ya. Nah, berarti stationnya seperti itu kan, dari 0,4, 0,7 dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan gaya dalam yang ada, P-nya 0 ya, karena balok kan, gaya aksialnya dianggap 0. Kemudian V2, V2-nya ada dalam satuan kilonewton ya. V2-nya ada. V3-nya tidak ada, iya karena balok ya, kayak geser horizontalnya dianggap 0. Torsinya ada kecil ya, nah 4 sekian. Nah, yang momen yang harus diambil adalah M3. M3 yang diambil. Nah, jadi kalau kita perhatikan misalnya ya, oke lah, kita ambil dari kombinasi 4A ini, tumpuan kiri, momennya adalah, ya itu ya, 238, sekian kilonewton meter. Oke, coba dicatat dulu, Salsa. Jadi momen maksimum pada ujung balok kiri, balok 71 akibat kombinasi 4A adalah sekian ya. Minus 238 sekian. Tolong dicatat dulu ya. Sudah? Udah, Pak. Baik, sekarang lihat 4B. Kombinasi 4B. Ya. Nah, itu didapatkan sama. Minus 238. Sama ya? Sama. Baik. Kalau begitu kita lihat sekarang yang nomor 6. 6A dan 6B. Ya. 6A adalah
minus 152. Oke. Berarti kalah ya dengan yang 4A ya. Sudah, kalau begitu tidak usah dicatat. Coba lihat 6B-nya. Sama, Pak. 6B sama ya. Jadi kalau begitu untuk tumpuan kiri balok nomor 71 yang digunakan adalah kombinasi nomor 4A. Ya, kombinasi nomor 4A. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kenapa tidak mengambil nomor 5 dan 7? Karena 5 dan 7 gempanya arah Y. Jadi tidak mungkin memberikan gaya dalam yang maksimum pada balok yang arahnya X. Baik. Sampai di sini? Paham caranya? Insya Allah paham, Pak. Baik. Ya, kalau begitu kita ganti, kasihan Salsa capek. Terima kasih Salsa, silakan stop share. Nah, tolong diganti siapa yang akan melanjutkan. Maaf, mau izin ke toilet, boleh? Ya, boleh. Ya, silakan yang lain, tolong gantikan Salsa. Tidak ada, kalau gitu saya tunjuk saja. Coba tolong Yulianti, share screen.